Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia. Oh iya, akan ada yang berbeda mulai sekarang dan hingga cerita serial ini selesai nanti. Rani akan membacakan 2 bagian sekaligus setiap kali tayang. Dan untuk hari ini, Rani akan membacakan bagian yang ke-11 dan 12 dengan judul Mantra bertuliskan huruf Arab gundul dan Celupak dari Majapahit. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun Facebooknya. Linknya sudah ada di deskripsi di bawah ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 11. Mantra bertuliskan huruf Arab gundul. Pagi harinya, Jasima tidak berjumpa dengan Narendra. Ia hanya sarapan dengan ibu mertuanya. Narendra sengaja meninggalkan rumah pagi-pagi karena tidak ingin diajak sarapan. Ia sudah sahur sebelum matahari terbit. Narendra punya beberapa baju di studio miliknya. Jadi pria itu bisa membersihkan diri dan mengganti pakaian di tempat tersebut. Sebelum ayahnya meninggal, Narendra sering tidur di studio foto miliknya. Semacam rumah kedua baginya. Narendra kena apa ya? Kok sikapnya aneh gitu? Apa kalian ada masalah, Nak? Tanya Lestari seusai menyantap roti panggang dan segelas susu. Dia menatap Jasima dan Biasih secara bergantian. Aku juga bertanya-tanya soal itu, Ma. Dia seperti bukan Mas Narendra yang kukenal selama ini. Akhir-akhir ini dia mudah sekali marah. Apapun yang Jasima lakukan seperti tidak ada benarnya. Keluh Jasima. Ia rasa sudah saatnya sang ibu mertuanya tahu tentang kelakuan putranya. Siapa tahu Lestari bisa menjadi penengah hubungannya dengan Narendra. Toh bukan Jasima yang mengadu, Ibu Narendra yang memulai pembicaraan terlebih dahulu. Asih, apa kamu pernah lihat Narendra melakukan hal yang tidak biasa belakangan ini? Tanya Lestari pada pembantunya yang sedang mencuci piring bekas makan malam. Gak ada sih, Bu. Tapi sekarang Mas Narendra lebih sering seliweran di kamar belakang, Bu. Jawab Biasih. Di kamar kosong maksudmu? Bukannya dia memang suka di sana dari dulu? Ujar Lestari. Bukan, Bu. Di kamar Eyang Sepuh juga. Kamar yang gagang pintunya berbentuk ular. Itu gudang kan, Bu? Biasih menatap majikannya. Perempuan berdaster ungu itu penasaran dengan jawaban Lestari. Selama ini ia yakin kalau kamar tersebut cuma gudang.
Biasi pun merasa aneh saat Narendra terlihat begitu tertarik dengan kamar itu, sampai bertanya kuncinya segala. Iya, kata papanya Narendra, itu gudang. Tapi kenapa Narendra ke sana? Apa ada barang penting di sana yang ia butuhkan? Apa gimana? Sepertinya itu bukan alasan dia jadi bersikap ketus. Kamar itu kan cuma gudang. Sanggah Lestari. Jasima tidak menimpali obrolan kedua orang itu. Ia cukup menyimak baik-baik. Begitu sarapan usai dan sang mertua pamit ke rumah tetangga untuk menanyakan perihal arisan, Jasima mendekati Biasi. Bi, jadi Narendra sering ya menyendiri di kamar kosong? Boleh nggak Biasi menunjukkan kamar itu padaku? Tanya Jasima. Oh tentu mbak, kalau kamar kosong kuncinya selalu menancap. Sedangkan gudang milik mendiang Eyang Sepuh, kuncinya ada di kamar Eyang. Kemarin diambil sama Mas Narendra, tapi sudah dikembalikan lagi. Kalau Mbak Jasima mau, bisa aku ambilkan? Ujar Biasi. Iya boleh, jawab Jasima segera. Ia harus tahu sebanyak-banyaknya tentang aktivitas Narendra belakangan ini. Biasi melangkah menuju kamar kakek Narendra, sedangkan Jasima melihat ke lorong yang menghubungkan dapur dengan kamar paling belakang. Tempat itu sangat sepi, tapi tidak ada kesan seram sama sekali. Jasima merasa balai dan ruang tamulah yang memiliki suasana lebih mencekam daripada lorong itu. Tak lama kemudian, Biasi kembali dengan kunci di tangan. Mari saya tunjukkan di mana kamar kosong tempat Mas Narendra biasa beristirahat itu, Mbak. Ujar Biasi. Biasi berjalan terlebih dahulu. Jasima mengikuti di belakangnya. Sepanjang perjalanan, Biasi terus bicara. Jangan heran ya Mbak, rumah ini sangat luas. Setiap hari, aku harus bangun subuh dan menyapu halaman depan sampai belakang. Kalau dipikir capek ya capek banget Mbak. Keluh Biasi. Ia selalu saja punya bahan pembicaraan. Oh gitu ya Bi. Wah, kalau nggak ada Biasi, mungkin rumah ini tidak akan sebersih ini. Sambung Jasima. Ia memuji secara tidak langsung supaya pembantunya itu merasa senang. Jasima menyapu pandang ke setiap ruang yang dilewatinya. Ada banyak barang-barang kuno seperti gebyok penyekat ruangan, kursi kayu berukir bunga yang sangat detail, dan guci-guci antik. Nah, ini kamarnya Mbak, ujar Biasi. Perempuan itu membuka kamar kosong dan mempersilahkan Jasima masuk. Tidak ada yang istimewa di ruangan itu. Hanya ada kursi goyang dan rak serta jendela yang sedikit terbuka. Mas Narendra tidak pernah menutup jendela itu Mbak, selalu dibuka sedikit. Ya seperti itu, kata Biasi sambil menunjuk jendela kayu tersebut. Jasima mendekati rak. Mungkin Narendra menaruh sesuatu di sana. Ternyata tidak ada. Jasima hendak pergi, namun matanya menangkap sesuatu di kursi goyang itu.
Hmm, lipatan kertas. Perempuan itu mengambilnya. Ternyata kertas bertuliskan kata-kata dengan huruf Arab gundul. Jasima yang ahli bahasa Arab mencoba membacanya. Bukan, ini bukan bahasa Arab. Ini bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf hijaiyah. Batin Jasima. Perempuan itu ingat bahwa di tanah ini dulu banyak orang menggunakan mantra ditulis dalam bahasa Arab gundul agar orang awam mengira itu doa-doa dari kitab suci, padahal bukan. Jasima mulai curiga. Sebelum hanyut dalam prasangka yang tidak-tidak, ia bergegas menuju kamar rahasia. Biasi mengekor di belakang Jasima. Kunci yang tadi diberikan oleh pembantu itu dia masukkan ke lubangnya. Jasima memutar beberapa kali, tapi tidak berhasil. Bibi yakin ini kuncinya. Masuk sih, tapi kok nggak bisa diputar? Tanya Jasima dengan sorot keheranan. Saya yakin itu kuncinya, Mbak. Mas Narendra kemarin masuk juga pakai kunci itu. Kita coba saja sampai bisa ya, Mbak. Ujar Biasi. Tidak ada pilihan lain, Jasima terus mencoba. Tetapi gagal lagi dan gagal lagi. Merasa lelah, ia minta Biasi yang gantikan membuka. Perempuan berdasar itu menerima kuncinya dan mencoba memutar seperti yang tadi dilakukan Jasima. Namun tetap tidak berhasil. Kesal, Biasi memutar-mutar kunci itu berbalik arah dan ternyata terbuka. Wah, kebuka, Mbak. Masya Allah, ucap Biasi dengan wajah sumringah. Jasima langsung menerobos masuk. Gelap gulita. Wanita itu menyalakan ponsel. Tampaklah ruangan penuh dengan sarang laba-laba dan debu di sana-sini. Perhatian Jasima tertuju pada benda mirip perahu yang mengapit patung ular. Perempuan itu mendekat. Ia menyenteri beberapa kali, seperti tidak asing. Jasima berusaha mengingat. Benda itu pernah ia lihat di museum yang menyimpan barang-barang peninggalan Majapahit. Orang-orang menyebutnya lampu kambang. Benda ini terlalu berharga untuk disimpan di gudang. Batin Jasima. Jasima memotret benda itu. Tanpa menunggu lama, ia mengirimkan foto tersebut pada rekannya semasa Alia, yang seorang arkeolog. Jasima ingin memastikan apa lampu tersebut benar-benar dari zaman Majapahit. Pesan terkirim, tapi belum dibalas. Jasima memutuskan keluar dari kamar itu dan meminta Asih untuk menguncinya kembali. Pikiran Jasima sungguh tidak tenang. Berbagai prasangka muncul. Tiba-tiba saja ia seperti tidak mengenal suaminya. Kegundahan menerjang bak banjir bandang. Jasima dilanda dilema. Apa yang sebenarnya sedang ditutupi Narendra darinya? Dan apa gunanya Narendra memiliki mantra itu?
Jasima sakit kepala memikirkan perkara tersebut. Ingin rasanya ia menemui Narendra dan menanyakan kebenaran masalah ini. Namun Jasima tidak ingin memperkeruh keadaan. Dia harus mengatasi dirinya dulu. Kalau sudah tenang, baru ia bicara dengan Narendra. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 12. Celupak dari Majapahit. Ma, saya mau pamit nginep di rumah Mas Iskandar selama beberapa hari ke depan. Jasima ingin menemani Mbak Esya lahiran, Ma, kata Jasima begitu mertuanya pulang. Loh, kakakmu sudah mau lahiran toh? Tanya Lestari. Ia tidak rela jika Jasima tidak ada di rumah itu. Kesepian yang sebelumnya akrab dengan Lestari ini akan menyapanya lagi. Mungkin sebentar lagi, Ma. Jasima nggak lama di sana kok, Ma. Jasima berusaha meyakinkan ibu mertuanya itu. Perempuan itu hanya beralasan. Ia pergi dari rumah untuk menenangkan dirinya, sekaligus memberi peringatan pada Narendra. Meski kini Jasima telah menjadi istrinya, Narendra tidak bisa bersikap seenaknya begitu, apalagi menyembunyikan perkara sebesar membaca mantra yang entah tujuannya untuk apa. Kamu sudah bilang ke Narendra kan, Nak? Selidik Lestari. Peristiwa di meja makan semalam masih jelas dalam ingatan Lestari. Sejujurnya, perempuan itu masih curiga kalau Jasima dan putranya terlibat selisih paham yang belum usai. Namun, ia tidak mungkin serta-merta bertanya perihal pribadi itu pada menantunya. Ia khawatir itu membuat Jasima tidak nyaman. Lebih buruk lagi, Lestari tidak ingin mendapat cap mertua rese. Ini aku mau kirim pesan ke Mas Narendra, Ma. Jasima terpaksa berbohong. Ya sudah, hati-hati ya. Salam untuk Mas dan Mbakmu, ucap Lestari. Jasima pergi dulu ya, Ma, pamitnya. Perempuan berkulit putih itu mencium tangan mertuanya. Setelah itu, ia melangkah keluar, membawa tas tangan warna merah. Di dalam tas itu, Jasima sudah memasukkan 3 potong baju. Ia menata sedemikian rupa agar muat di tas yang tidak terlalu besar itu. Jika ia membawa tas berukuran jumbo, Jasima khawatir sang mertua akan menanyai macam-macam. Tunggu sebentar, Nak, cegah Lestari. Jasima menghentikan langkahnya. Ia khawatir Lestari berubah pikiran dan melarangnya menginap di rumah Iskandar. Biar bagaimanapun, pertengkaran semalam dengan Narendra tidak bisa ia tutupi dari perempuan Parubaya itu. Asih, tolong ambilkan kue yang kemarin ku beli di pasar. Bawa sini, buat oleh-oleh keponakannya Jasima, kata Lestari pada pembantunya yang sedang mengepel di ruang tamu. Mendengar itu, Jasima merasa lega. Ternyata cuma oleh-oleh. Nggak usah repot-repot, Ma.
Tolak Jasima halus. "Ndak apa-apa, lawang cuma kue pasar," ujar Lestari lembut. Tak berapa lama, kemudian Asih menenteng bungkusan warna putih, lalu menyerahkannya pada Jasima. Setelah menerima bungkusan tersebut, perempuan tinggi semampai itu masuk mobil dan meninggalkan rumah tua berhalaman luas tersebut. Belum 10 menit Jasima menyusuri jalan raya, ponselnya berbunyi. Balasan dari temannya soal benda antik di kamar rahasia. Benda itu disebut celupak atau pelita dari zaman Majapahit. Kalau dilihat dari bentuknya, itu berasal dari akhir kerajaan. Untuk memastikan tahun dan bahan yang digunakan, kamu bisa bawa itu ke rumahku. Nanti akan kuteliti. Oh iya, di mana kamu nemu barang berharga itu? Jasima menepikan kendaraan di bawah pohon ketapang di pinggir jalan. Ia segera mengetik balasan. Apa ada kaitannya dengan ritual tertentu atau cuma untuk penerangan? Klik, terkirim. 2 menit kemudian masuk balasan. Untuk penerangan, soal milik keluarga kerajaan atau rakyat biasa hanya bisa diketahui dari bahan pembentuknya. Tapi selain untuk penerangan, ada ritual pada zaman itu yang memakai celupak. Jasima semakin yakin bahwa Narendra sedang terjebak dalam aliran yang entah Jasima sendiri tidak pernah tahu. Mantra dan celupak di kamar rahasia cukup baginya sebagai bukti. Perempuan itu bimbang. Haruskah ia menemui Narendra di studio atau menyelesaikan soal ini? Atau ia melanjutkan niatnya ke rumah Iskandar untuk menyepi sementara? Dulu salah seorang teman Jasima mengatakan, ketika mengarungi rumah tangga pasti ada masalah yang tidak terduga. Masalah yang sebelumnya tidak pernah terlintas dalam benak. Ternyata perkataan temannya itu benar. Baru saja menikah, masalah sebesar ini sudah melanda mereka. Apa selama ini Narendra memakai topeng di hadapanku? Apa masa pengenalan kami kurang lama? Jasima bertanya-tanya di tengah kegundahannya. Meski tumbuh di lingkungan religius, Jasima tidak pernah mau dijodohkan, apalagi untuk hubungan yang akan ia jalani seumur hidup. Hal ini terlalu beresiko. Bagaimana mungkin ia harus menikah dengan orang yang tidak dikenalnya dengan baik? Namun, saat masalah ini menimpa, Jasima mulai berpikir bahwa keputusannya menikah dengan lelaki pilihan sendiri mungkin tidak tepat. Bagaimana bisa aku terjebak dalam situasi seperti ini? Pikirnya. Perempuan itu menancap gas. Ia mantap pergi ke rumah Iskandar. Sore hari, ketika Narendra tiba di rumah, ia dikejutkan oleh sang ibu yang mengatakan kalau Jasima menginap di tempat Iskandar untuk beberapa hari. Narendra tidak menyangka Jasima akan mengambil tindakan seperti itu. Kapan dia pamit, Ma? Tanyanya dengan wajah tegang.
Lestari mengernyit. Ia langsung tahu kalau hubungan keduanya sedang tidak baik. Pasalnya, tadi Jasima bilang akan minta izin pada Narendra lewat pesan. Tapi kini putranya malah tidak tahu menahu soal itu. Mama kira Jasima memberitahumu, Nak, ucap Lestari. Narendra memijat pelipisnya. Perut lapar akibat puasa, ditambah kabar kepergian Jasima membuatnya pusing dan ingin muntah. Meski begitu, ia tahu apa yang sebaiknya dilakukannya sekarang. Saya akan menyusulnya, Ma, ucap Narendra. Pria itu langsung melangkah cepat kembali ke mobil hitamnya yang ia parkir di bawah pohon mangga. Kendaraan tersebut ia lajukan cepat hingga membuat dedaunan kering berterbangan. Sepanjang jalan, Narendra mengutuki dirinya sendiri. Meski ia lebih fokus ke Roro Kemuning belakangan ini, kepergian Jasima membuat sesuatu dalam dirinya tercabut. Dia tidak menyangka ditinggalkan Jasima akan demikian mengganggu. Jarak rumah Iskandar cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan dengan kecepatan sedang. Narendra mengebut supaya sampai di sana sesegera mungkin. Benar saja, perjalanan ke rumah Iskandar berhasil ia tempuh dalam waktu 45 menit saja. Kendaraan ia parkir di depan surau. Pria itu melangkah cepat ke beranda. Saat hendak menekan bel, ia melihat Jasima duduk di samping rumah. Perempuan itu memandang ke hamparan sawah di seberang jalan. Narendra melangkah pelan. Ia mendekati Jasima dengan hati-hati. Terbesit ketakutan, Jasima akan pergi jika melihatnya. Namun, Narendra bertekad berbicara dengan Jasima sebelum masalah kian berlarut. "Mau apa kau kesini?" tanya Jasima ketus. Perempuan itu tetap menatap seberang jalan. Narendra mempercepat langkah. Pria itu berdiri di hadapan Jasima. Sang istri bergeming. Ia memalingkan wajah dari Narendra. "Saya tidak menyangka kau akan melakukan ini," ucap Narendra. "Aku juga tidak menyangka kau melakukan ini," Jasima berkata lirih. "Narendra, aku kira selama ini aku tahu segalanya tentangmu, karaktermu, prinsipmu, pemikiranmu, tapi aku salah." Butiran bening mengalir dari mata Jasima. Wanita itu tidak dapat menyembunyikan kekecewaan yang detik demi detik kian dalam menghujam jantungnya. Narendra bersimpu di hadapan Jasima. Dengan lembut, ia meletakkan kedua tangannya di lutut sang istri. Narendra tidak tahu kata apa yang harus ia ucapkan agar istrinya luluh. "Tidak seperti itu, Jasima. Ini terjadi di luar perkiraan saya. Berikanlah saya waktu untuk menyelesaikan semua ini, Jasima. Jangan kau siksa saya seperti ini," pinta Narendra dengan suara yang lembut. "Apa yang hendak kau selesaikan? Mantra-mantra, ritual. Aku tidak pernah mengira kau menyembunyikan hal sebesar ini dariku, Narendra. Dalam sekejap saja,
aku merasa kau orang asing," ujar Jasima dengan nada sedikit tinggi. Mendengar perkataan istrinya, Narendra mendongak. Ia tatap mata bening Jasima. Ada kepedihan yang kentara di matanya. "Sebegitu dalamkah saya menyakitinya?" batin Narendra. "Kita sudah menikah, Jasima. Saya bukan orang asing," ujar Narendra. "Itu pernikahan di atas kertas. Kau tahu maksudku?" tegas Jasima. "Tidak seperti itu, Jasima. Mengertilah, tolong. Ayo kita pulang dan memperbaiki semuanya," pinta Narendra. Ia tampak mulai kesal, tapi berusaha menutupinya. Jasima menggeser pelan badannya. Ia berjalan ke dalam rumah meninggalkan Narendra yang diliput kepiluan. Baru 2 langkah Jasima berbalik. "Aku tidak bisa hidup dengan pria yang beda keyakinan denganku. Mantra itu buktinya. Kalau kau sudah sadar akan kesalahanmu, baru aku akan pulang," ucap Jasima. Perempuan itu melanjutkan langkah dan tidak menoleh lagi. Gamis ungu yang dikenakan berkibar angkuh. Narendra terpaku di tempat. Jasima telah menolaknya. Sebagai lelaki dengan harga diri yang tinggi, Narendra merasa terhina. Ia telah bersimpuh dan memohon, tapi Jasima semakin menunjukkan dominasinya. Narendra bergegas meninggalkan rumah itu. "Kalau kau tidak mau pulang, tidak usah kau pulang. Kau memang istri saya, tapi bukan berarti saya memberimu hak untuk melarang saya melakukan ini itu. Saya tidak suka orang yang susah dibuat mengerti," ucapnya lirih, hanya bisa didengar oleh Narendra sendiri. Semakin dilarang, semakin ia yakin pada pendiriannya. Narendra membulatkan tekadnya untuk mencari Roro Kemuning. Kalau Jasima bisa demikian keras kepala, mengapa dirinya tidak? Setiap orang punya ego yang menuntut dipuaskan, pikir Narendra. Dan itulah akhir dari cerita mantra bertuliskan huruf Arab gundul dan celupak dari Majapahit. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah Narendra dan Jasima akan berbaikan segera? Dan apakah Narendra akan berhasil menemui Roro Kemuning? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh ya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silakan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.